mengambil hikmah dari perjalanan atau diberjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, dua kejadian ini atau rangkaian Isra Mi'raj ini diabadikan dalam surat Al-Isra untuk perjalanan Kanjeng Nabi sampai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sementara perjalanan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu terdapat dalam surat An-Najm. Para ulama memberikan pemahaman kepada kita, sekalipun dua surat ini terpisah, tapi ada namanya dalam ilmu Al-Quran itu atau dalam ilmu tafsir itu munasabatil ayat bil ayat, keterikatan atau keterkaitannya ayat dengan ayat. Maka sekalipun satu rangkaian kejadian ataupun perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, berada di dua surat, tapi secara hakikatnya tetap ada dalam satu kesatuan firman Allah atau dalam Al-Quran itu, sehingga diyakini oleh para ulama bahwa memang Isra Mi'raj ini terjadi dengan tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin para jamaah semua sudah memahami dan mengerti tentang perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun di sini saya hanya ingin kembali mengingatkan saja bagian yang terpenting dari peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana Isra Mi'raj ini menjadi sarana bagi kita untuk mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita, sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila para hamba-hamba bertanya kepadamu, pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentangku, kata Allah, maka katakanlah atau jawablah, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan dekatnya itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu harus kita upayakan bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Di dalam ayat tentang diberjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada ayat atau ada kalimat linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang itu merupakan kekuasaan Allah, ya, memperjalankan Kanjeng Nabi. Tujuan utamanya adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Nah, di mana dalam pemahaman para ulama
tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah seluruh alam ini, seluruh makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, baik yang nampak maupun yang tak nampak, baik yang bisa diraba ataupun tidak, baik yang diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah ciptaannya Allah. Dari mulai pertama kali Allah mencipta makhluk sampai makhluk terakhir. Dari Allah menciptakan kehidupan yang awal sampai kehidupan yang akhir. Bahkan kalau di ayat di ayat yang lain menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu, sanurihim min ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, bahwa itu di situ sudah lebih ditekankan bahwa kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami itu, kata Allah, fil afaqi. Fil afaqi, afaq itu alam semesta yang bisa kita lihat. Alam semesta mungkin kalau sekarang karena kecanggihan teknologi gitu dan kemampuan berpikirnya manusia, sehingga ada keinginan untuk pindah dari bumi ke Mars gitu, atau ke alam yang ada di luar bumi gitu. Ya, sekalipun kita akan kemana saja gitu, di alam semesta ini, itu semua adalah bagian dari tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fil afaqi. Nah, di ayat itu ada penekanan lagi wa fi anfusihim, dan di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia. Sehingga kadang kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui tentang alam semesta ini, sejatinya bisa kita kenali dari diri kita. Alam semesta ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Makhluk-makhluk ciptaan Allah itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Begitu juga diri kita, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah, dari situ kata para ulama, ketika kita sudah bisa mengenali diri kita, maka nanti akan terdorong atau akan mengenal Tuhannya. Di sini disebutkan dalam beberapa kitab itu, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal Tuhannya di sini dalam hal apa? Dalam hal bahwa keberadaannya itu diadakan gitu ya. Bahwa ia manusia, dirinya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, terus siapa Sang Pencipta ini? Nah, inilah yang menjadi kaidah di para ulama, awwaluma yujabu 'alal insani ma'rifatu rabbih. Pertama kali yang menjadi kewajiban bagi seseorang, bagi manusia, adalah mengenal Tuhannya. Nah, mengenal siapa yang menciptakan. Tentu dalam mengenal siapa yang menciptakan kita dan alam semesta ini, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak diberitahu oleh Sang Pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberitahu kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui firman-Nya Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran kita temukan atau kita sering baca ada ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya. Nah, ketika kita sudah diberitahu seperti itu, maka kita harus atau
eh, harus mengimani dan mempercayai, karena sejatinya kita sebenarnya sudah mengetahui akan keberadaan Sang Pencipta ini, Sang Rob itu, ketika kita di alam azali atau di alam ruh itu. Sehingga sering para ulama menyampaikan bahwa, atau Al-Quran pun juga menyebutkan bahwa Al-Quran turun itu untuk mengingatkan kepada manusia atas kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh itu. Nah, proses Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ini pun sebagai upaya untuk mengingatkan manusia bahwasanya ia berada di dunia ini untuk bisa mengenal Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses tadi, ayat tadi gitu ya, bahwa Allah memperlihatkan seluruh tanda kekuasaannya, baik yang di alam semesta maupun yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, setelah kita mengenal itu, setelah kita mengetahui itu semua, baru kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di luar segala sesuatu. Inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa kok Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ada pertanyaan, apa itu Sidratul Muntaha? Nah, kata para ulama dalam berbagai tafsir, termasuk dalam tafsir Tobari, disebutkan bahwa Sidratul Muntaha itu, muntaha itu akhir. Sidr ini ada dimaknai dengan pohon, tapi tidak seperti pohon kita gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah Sidratul Muntaha itu adalah batas akhir dari seluruh kemampuan manusia mengenal makhluk Allah. Dan seluruh makhluk Allah itu batas akhirnya adalah di Sidratul Muntaha itu. Sehingga setelah Sidratul Muntaha tidak ada lagi makhluk gitu. Tidak ada lagi makhluk, yang ada adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain makhluk itu adalah Allah. Selain Allah itu adalah makhluk. Nah, Abah Hasyim Mujadi pernah menyampaikan untuk dalam hal mengenal Allah ini supaya kita pas itu adalah pertama kita meyakini bahwa Allah itu yang ada dan yang menciptakan apa yang ada saat ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apa yang diciptakannya, dengan makhluknya. Hal ini sesuai dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, atau dalam Al-Ikhlas itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kata Abah Hasyim Mujadi belum menyampaikan ketidaksamaannya ini atau perbedaannya ini itu tidak bisa disatukan, karena memang bukan hal yang ada istilahnya ikatannya atau ada kesamaannya sehingga bisa disatukan. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk, sehingga tidak ada gitu ya, sifat gitu ya, ketuhanan di dalam makhluk dan tidak ada sifat kemakhlukan di dalam Tuhan. Maka ketika ada pemikiran ataupun keyakinan ataupun pemahaman bahwa Tuhan gitu ya menyatu dengan manusia atau manusia yang menyatu dengan Tuhan, itu adalah akidah atau pemahaman yang salah. Kenapa? Karena sejatinya ya tidak sama. Allah adalah Allah Sang Pencipta, dan makhluk adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah sekali lagi, dalam kita mengenal Allah, pertama kali adalah kita harus memahami Allah Sang Pencipta kita. Yang kedua, Allah tidak pernah atau tidak bisa disamakan atau tidak menyamai apapun. Nah, sehingga di sini pemahaman
kenapa tadi sampai kepada Sidratul Muntaha itu akhir daripada pengetahuan manusia tentang makhluk. Ini untuk membatasi kita dalam memahami ataupun memikirkan, gitu. Khususnya membatasi akal. Kenapa? Karena akal kita selalu akan mentasawur, menggambarkan, gitu ya. Ingin selalu membayangkan. Termasuk dalam proses Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di perjalanan. Setiap saya menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi diberjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, akal kita akan menggambar itu kan gitu. Akan terlihat gitu. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan malaik, dengan nabi-nabi di setiap langit dan sebagainya. Kita tergambar itu gitu. Nah, ada kalimat Sidratul Muntaha itu batas terakhir kemampuan manusia. Gitu. Intihaul ilmi lil alami. Gitu. Batas akhir pengetahuan manusia tentang alam. Alam ini ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk apa? Ada kalimat Sidratul Muntaha untuk membatasi akal kita, bahwa ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha terus bertemu dengan Allah, itu jangan sampai pikiran kita membayangkan bentuk Allah. Kenapa? Karena ketika terbayang bentuk Allah, itu bukan Allah. Karena setiap bentuk, setiap apapun yang tergambar itu adalah makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini supaya kita batas akhir kemampuan penerawangan kita, pemikiran kita dan ilmu kita. Di luar itu wallahu a'lam. Betul Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj bertemu dengan Allah sehingga berkomunikasi. Dan akhirnya ada kalimah yang ini menunjukkan ketawaduan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita baca dalam sholat tadi ketika tahiyat. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahwa kehormatan, keberkahan, kebaikan seluruh ini adalah milik Allah. Nah, Kanjeng Nabi menyampaikan itu kenapa? Karena Kanjeng Nabi pada saat itu berada di titik atau di posisi paling mulia gitu, melebihi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sebutkan Kanjeng Nabi lah pemimpin seluruh makhluk gitu. Dan ini pun akhirnya memperkuat ataupun membuktikan kembali bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Mi'raj, Allah membuktikan bahwa seluruh makhluk berada di bawah derajat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sekalipun Allah telah mengangkat derajat Kanjeng Nabi begitu mulia, melebihi seluruh makhluk, bahkan malaikat Jibril pun di bawah Kanjeng Nabi, sehingga malaikat Jibril tidak mampu untuk ikut ya, sampai di setelah Sidratul Muntaha itu. Sekalipun Kanjeng Nabi sudah dimuliakan begitu, ketawaduan Kanjeng Nabi Masya Allah menyampaikan bahwa kehormatan ini, keberkahan ini, kebaikan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah membalas gitu. Karena ketawaduan itu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan bagimu wahai Kanjeng Nabi. Tapi pada saat yang seperti itu, ini sifat kebaikannya Kanjeng Nabi Masya Allah. Selain ketawaduan, beliau pun juga memiliki sifat yang baik, sehingga ketika Allah menyampaikan keselamatan untukmu wahai Nabi,
Kanjeng Nabi menyatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan ini untuk kami para nabi gitu, dan juga para hamba Engkau ya Allah yang sholihin. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan atau mengenal Allah ya, di mana kita kalau tadi sudah bisa merasakan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita gitu, lebih dekat daripada urat nadi kita, itu akan menimbulkan atau membentuk sikap diri kita menjadi tawadhu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketawaduan kita juga karena kedekatan kita dengan Allah, karena sudah mengenal Allah, maka kita akan menjadi baik. Paling tidak baik dengan mendoakan. Nah, dari sinilah kadang para ulama gitu ya, menyampaikan bahwa minimal kebaikan itu adalah ketika Allah memberikan pahala ataupun keberkahan gitu, baik dalam bentuk tadi assalamu alaika gitu ya, keselamatan untukmu wahai Nabi. Kanjeng Nabi membalasnya assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kalau Allah memberikan karunia berupa ketenangan jiwa ataupun pahala yang lain setelah kita membaca dan sebagainya, maka seyogyanya sebagai wujud kebaikan dari kita, kita pun kirimkan atau berikan kepada orang lain. Artinya doakan juga orang lain. Nah, dari sini para ulama menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memang menampakkan ataupun bisa dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam interaksi itu, dalam komunikasi ketika di Mi'raj itu. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak pernah menjelaskan ya, pertemuannya dengan Allah itu. Kanjeng Nabi tidak pernah menjelaskan tentang bagaimanakah Allah, seperti apakah Allah dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena memang pada saat itu Kanjeng Nabi masih ada di dalam alam dunia, gitu. Istilahnya alam kehidupan yang awal, gitu. Yang masih terkena kaidah dalam Al-Quran la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi Allah melihat secara jelas kepada kita. Nah, sehingga sekalipun pada saat itu Kanjeng Nabi bisa melihat Allah gitu, tapi pada saat yang sama Kanjeng Nabi tidak bisa mentasawur, Kanjeng Nabi tidak bisa menggambarkan kembali apa yang sudah dilihatnya. Nah gitu. Jadi kalau kita di alam dunia, di alam ini, ketika kita bisa melihat sesuatu, maka akan tergambar di dalam pikiran kita gitu, terekam gitu. Terekam dalam pikiran kita seperti ini, seperti ini. Nah, tapi ketika di alam Sidratul Muntaha, sekalipun Kanjeng Nabi melihat Allah, tapi itu tidak terekam dalam alam pikiran atau alam ilmunya, di dalam alam ini secara zatnya. Nah, yang terekam apanya? Yang terekam adalah sifat-sifatnya. Yang sifat itu dari ayat atau tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jelaslah bahwa Isra Mi'raj memang untuk memperlihatkan kekuasaannya Allah. Ya, baik dari penciptaan awal sampai penciptaan akhir. Bahkan surga neraka Kanjeng Nabi sudah melihat dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagi kita, bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita akan mengenal Allah ketika kita pertama bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu itu, yang kedua, kita bisa mengenal Allah dengan lebih dekat
ketika kita bisa mi'raj, ketika kita bisa melakukan dialog dengan Allah seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu dengan cara apa? Tidak ada lain kecuali hanya dengan sholat. Disinilah Kanjeng Nabi menyampaikan as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat merupakan mi'rajnya orang mukmin. Nah, dalam hal ini Kanjeng Nabi khusus itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti halnya engkau melihat aku sholat. Nah, kata para ulama, makna ini adalah bagaimana kita belajar semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sholat sebagaimana yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mulai dari syarat rukunnya sampai kepada ahwal kondisi spiritual kita di dalam sholat. Nah, di sini ada salah satu pemahaman ataupun upaya agar kita bisa mendapatkan karunia ataupun keberkahan ataupun cahaya yang itu hadir dalam dialognya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketika Isra Mi'raj. Di sini ada dalam kitab Tafsir Ar-Raji itu menyampaikan yang ini kalau secara amaliyahnya, secara prakteknya itu menuntun kita kalau kita akan sholat biasakan dimulai ataupun diawali dengan selalu membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di sini ada Rabbana dalam ini juz 1 halaman 242 Tafsir Ar-Raji. Jadi di sini dijelaskannya begini. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu ada 7 tingkatan gitu. Kalau kita mengenalnya ada 7 langit yang beliau tembus gitu. Nah, itu ketika proses itu kata dalam keterangan ini ada kondisi spiritual yang itu Kanjeng Nabi melafalkan kalimah-kalimah untuk bisa sampai kepada Sidratul Muntaha tadi. Yang dalam praktek sholat ini diwujudkan dengan bacaan Fatihah. Ya. Kenapa di sini ada ayat ini akhir Al-Baqarah ya, surat yang sering kita baca. Sini disebutkan fa awwaluha qauluhu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah. Nah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau ambil. Maksud di sini adalah engkau menghukumi gitu ya. In nasina aw akhtana, ketika kami lupa atau ketika salah. Maksudnya, ya Allah ampuni kami ketika kami lupa dan kami salah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu kan harusnya beribadah kepada Allah. Inti dari ibadah adalah berzikir, ingat kepada Allah. Nah, kenapa kita di sini nasina ini lupa? Lupa di sini kata para ulama, lupa akan janji kita ketika di alam arwah itu. Di alam arwah kita sudah meyakini bahwa Allah lah, kita sudah bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita yang kita akan menyembahnya. Nah, dalam praktek kehidupan kita sering lupa atas kewajiban kita beribadah kepada Allah. Nah, maka kita mohon ampun kepada Allah ketika kita lupa atau kita salah. Nah, kata ulama di sini yang tafsir Ar-Raji ini, wadiddun nisyan huwa az-zikir. Sebaliknya dari lupa itu adalah zikir.
Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikron katsira. Sebagaimana dalam ayat Allah memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman ini untuk memperbanyak zikir. Nah, memperbanyak zikir ini untuk apa? Untuk menutupi kealpaan kita, kesalahan kita, keadaan kita yang lupa. Nah, minimal bentuk zikir ini gitu. Di sini ayatnya banyak yang disuruh. Wadzkur rabbaka idza nasita. Gitu. Berzikirlah engkau kepada Tuhanmu gitu, ketika engkau lupa. Nah, kalau kita lupa ya kita harus berzikir. Nah, sebagainya. Nah, selanjutnya bentuk daripada zikir ini minimal adalah dengan membaca bismillah. Ini sesuai dengan ayat ya. Wadkurisma rabbika, dan zikirlah, ingatlah asma Tuhan. Nah, siapa? Allah. Nah, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi kenapa saya sampaikan kalau kita mau sholat gitu, upayakan membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, kalimat ini untuk supaya nyambung bacaan bismillah kita itu antara lahir dengan batin kita. Jadi ketika baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, kita betul-betul dzikir gitu. Kita betul-betul membaca bismillah. Nah, sering saya gambarkan gitu ya. Sering saya gambarkan, kadang ya khususnya saya gitu, kalau bapak-bapak mungkin enggak gitu ya. Kalau baca Fatihah tiba-tiba waladhdallin amin gitu. Ingatnya pas waladhdallin saja gitu. Nah, tadi baca enggak ya ayat yang saya yakin pasti baca. Kenapa? Karena sudah biasa. Tapi kita ingat enggak itu? Nah, gitu. Nah, maka menurut ulama di tafsir Ar-Razi ini, supaya kita itu ingat gitu, maka baca, atau paling tidak ya, ketika kita baca Fatihah tapi kita lupa, maka Allah mengampuni kealpaan atau kelupaan kita. Nah, inilah kenapa ayat ini itu selalu dibaca setelah sholat dalam wirid. Nah, tapi kata ulama ini yang Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, sebaiknya justru sebelum sholat kita baca. Nah, gimana kalau setelah sholat? Ya nggak apa-apa juga, karena itu sebagai permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya, gitu ya. Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nah, ayat ini itu untuk kembali tadi menyambungkan gitu, atau menzikirkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau yang tadi bismillah, yang kedua ayat yang kedua alhamdulillah. Nah, terus sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih gitu. Ini sebagai rahmat ya. Wa huwa qaulu ar-rahman ar-rahim. Wa'fu anna, ini wa'fu anna, yaitu ketika Allah mengampuni kita ya, khususnya di alam akhirat nanti gitu. Jadi wa'fu anna di sini kan utamanya kita memohon ampunan Allah itu nanti di akhirat, ketika di alam hisab dan sebagainya gitu. Nah, ini akan menekankan kita kesadaran bahwa Allah itu pemilik segala alam gitu. Atau khususnya raja di hari akhir gitu. Nah, ini sesuai dengan ayat Maliki Yaumiddin. Waghfir lana, ini untuk menekankan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Warhamna, nah, terutama ini warhamna, itu ayat ihdinas siratal mustaqim. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin wa huwa muradu min qawlihi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terutama yang ayat ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kenapa kita tekankan anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin? Karena pada perjalanan yang terakhir atau dalam perjalanan menuju Allah atau dalam perjalanan proses mengenal Allah itu setan tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan selalu mencoba menyesatkan kita, termasuk dalam bagaimana mengenal Allah, sehingga kita tadi yang harusnya kita tidak membayangkan zat Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Nah, setelah kita dibatasi dengan Sidratul Muntaha, tapi kita kadang pikiran kita mentasawur, menggambarkan tentang zat Allah. Nah, naudzubillahi min dzalik, terkadang manusia akhirnya bukan hanya menggambarkan dalam pikirannya, tapi akhirnya meyakini dengan membentukkan Tuhan, sehingga dalam sejarah manusia, khususnya dalam keyakinan kepada Tuhan, banyak manusia yang menyembah akhirnya mentuhankan batu, mentuhankan pohon, mentuhankan manusia dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena terkena godaan setan. Nah, tentu setan ini ya istilahnya pimpinannya kafir gitu. Nah, maka di sini kalimat anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami. Anta maulana, engkau adalah pelindung kami ya Allah. Fansurna, tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, atas upaya-upaya dari orang-orang kafir yang di sini utamanya adalah dari godaan setan. Sehingga ihdinas siratal mustaqim, kita betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan petunjuk atau bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, maka dari sini kata para ulama, untuk mempraktekkan atau memproseskan bagaimana kita mengenal Allah lebih dekat adalah bagaimana kita berupaya sholat kita dengan baik. Jadi sebagaimana Kanjeng Nabi mengenal Allah lebih dekat itu dalam proses Mi'raj, kita pun harus bisa mengenal Allah lebih dekat dalam proses Mi'raj, yaitu sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, untuk itu diantaranya adalah upayakan selalu membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selain juga memahami kandungan dari ayat atau dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, tentu dari kesalahan saya dan kebodohan saya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan apabila ada yang perlu diperjelas ataupun ada kritik gitu karena kealpaan saya, monggo atau dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, satu lagi mungkin. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mengkondisikan kondisi dalam sholat kita ketika memang akal akan selalu mentasawur atau menggambarkan gitu ya, apa saja yang terbersit dalam hati kita, umpama seperti dalam kalimat inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, atau paling tidak ketika Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar itu akan menuntun akal untuk menggambar Allah itu akbarnya seperti apa lah gitu. Nah, dari sini para ulama sering menyampaikan ketika kita sholat khususnya dan atau ibadah yang lain, maka yang harus kita kedepankan adalah ruh kita. Di dalam diri kita ini kan ada 3 unsur yang utama. Ini dulu pernah saya sampaikan juga di sini. Hanya ini untuk mengulang dan mengingatkan. Ada unsur akal, ada unsur nafsu, dan ada unsur ruh. Nah, 3 hal ini selalu berkaitan ya, dalam setiap kehidupan kita, termasuk dalam ibadah. Nah, seharusnya kita dalam ibadah khususnya itu harus mengedepankan ruh. Ruh ini tabiatnya gimana? Sami'na wa ata'na. Ruh akan selalu taat dan mendengar dan taat. Nah, sementara kalau akal memang tabiatnya akan selalu ingin tahu. Gitu. Ketika kita sebutkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, maka akal akan emang besarnya gimana gitu, sebesar apa sih? Nah, itu akliyah memang sama. Nah, kalau nafsu itu selalu menolak. Kalau kita menyebutkan Allahu Akbar, maka nafsu akan wah enggak lah, Gusti Allah itu kecil lah. Nah, itu nafsu itu selalu bertentangan terhadap kebenaran. Nah, oleh karena itu maka ketika kita sholat, ini kata para ulama ahli upaya jiwa gitu ya, kedepankan ruh. Artinya apa? Ketika kita sholat itu sudah upayakan kita ini melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nah, terus akal kita itu kita gunakan dalam sholat itu untuk ketentuan bahwa dalam sholat harus dengan ilmu, kan itu. Harus ada ilmunya. Nah, minimal ilmu sholat. Ilmu sholat itu, jadi yang tergambar di dalam akal kita, dalam pikiran kita, itu ada ilmu sholatnya. Jangan Allahnya, jangan zat Allahnya. Nah, umpama gini, kita dalam ilmu sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dari mulai takbir sampai salam itu akal ini sudah siap, gitu. Sudah menggambarkan, oh gini, setelah takbir, oh ada bacaan iftitah, setelah itu baca Fatihah. Nah, sehingga dalam pikiran kita, dalam akal kita itu yang tergambar adalah apa yang harus kita lakukan di dalam sholat. Nah, gitu. Nah, terus gimana kalau ketika upaya itu sudah, tapi ternyata tadi itu ada ketentuan ihsan gitu. Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ketika beribadah itu harus seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah melihat kita, kan gitu. Nah, maka di sini memang hadis itu jelas, ka'annaka, seolah-olah. Namanya seolah-olah berarti tidak, kan gitu. Nah, cuma yang menjadi penekankan adalah yakinkan bahwa Allah melihat kita. Nah,
lagi-lagi ini akal gitu ya. Lagi-lagi akal itu ketika meyakinkan Allah melihat kita, kitanya justru yang melihat, seolah-olah ingin melihat Allah, bagaimana melihat kita kan gitu. Nah, maka dari situ kembali kepada tadi, untuk akal ini kita latih, kita upayakan supaya akal kita mentasawur apa yang harus kita lakukan di dalam sholat, baik itu ucapan maupun tindakan. Jadi ketika Allahu Akbar, nah terus setelah itu, setelah ini apa? Oh, baca minimal Fatihah kalau tidak baca doa iftitah. Setelah Fatihah apa? Ya surat yang mampu. Setelah itu kalau beres, oh ruku. Ruku itu gimana caranya? Nah, paling tidak kita mentasawur itu sehingga kita hadir di dalam sholat. Minimal akal ini tidak keluar dari sholat, tapi ia ada di dalam sholatnya. Sekalipun gitu ya, sekalipun kita belum gitu ya, belum bisa nantinya merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, kedekatan dengan Allah itu akan kita rasakan ketika nanti sholat kitanya sudah kitanya sudah ada di dalam sholat. Gitu. Kalau kita belum ada di dalam sholat, termasuk akal kita itu yang akhirnya keluar kemana gitu ya, mentasawur, maka kita tidak akan merasakan itu. Maka dari sini ya, pernah juga saya sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, lakukan terus sholatmu atau zikirmu sekalipun zikirmu zikir yang lupa. Maka nanti ketika kita istiqomah, Allah akan mewujudkan sholat atau zikirmu yang hadir, yang yaqadhah, yang sadar bahwa kita sedang sholat. Nah setelah itu maka nanti Allah akan mewujudkan engkau menjadi orang yang sholat. Nah kita hanya berupaya saja, sungguh-sungguh dalam upayanya, saya ingin sholat yang minimal tadi dengan kita melakukan berjamaah ini kan, Isra Mi'raj juga ini gitu ya. Itu kesungguhan kita dalam ingin benar-benar sholat. Dan saya sering menyampaikan juga, memang paling aman sholat itu berjamaah. Paling aman itu sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau berjamaah, dalam ketentuan jamaah itu pertama yang akan dilihat adalah imam. Kalau imam benar lahir batinnya, maka seluruh makmum akan terbawa. Kalau imam tidak benar, maka akan dilihat ada nggak makmum yang benar. Ketika tidak ada makmum yang benar, maka kebersamaan berjamaah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan dari orang-orang yang sholat berjamaah. Maka sekali lagi yang paling aman ya berjamaah kalau sholat itu gitu. Sekalipun nanti dalam sholat berjamaahnya kita imamnya mikirin apa, makmumnya mikirin apa gitu. Tapi itu yang benar-benar. Nah, terus selanjutnya tadi kalau setelah sholat ya baca yang ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan sampai sholat saya tadi yang banyak lupa, banyak salah, engkau apa istilahnya dicatatkan atau dihukum lah gitu. Tapi ampunilah. Nah, jadi satu sisi kita harus berupaya dengan sebaik mungkin, di sisi lain kita terus memohon kepada Allah atas kealpaan atau kelupaan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Itu mungkin selanjutnya tadi sampai Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu perjalanan Isra-nya sebelum Mi'raj. Nah, salah satu hikmahnya adalah di mana setelah dari Masjidil Aqsa itu Kanjeng Nabi akan bertemu dengan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Nah, Baitul Maqdis ini merupakan dulu pusat gitu ya, ataupun tempat di mana para nabi sebelumnya itu mengarahkan kiblatnya kepada dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ya ke Baitul Maqdis. Maka disebut dengan ada di masjid yang waktu turunnya
perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat itu ada namanya Masjid Kiblatain. Jadi dulu sebelum ke ke Ka'bah, di kiblatnya itu pernah kiblat kita itu ke Masjidil Aqsa itu. Nah, dan disitulah dulu yang paling banyak para nabi. Yang intinya adalah mengingatkan bahwa sejatinya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ajaran yang diturunkan oleh Allah adalah ajaran yang satu, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Bagaimana mengajarkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikmah-hikmah lain banyak, Pak, gitu ya. Tapi yang paling inti adalah itu menunjukkan bahwa ajaran yang diturunkan oleh Allah hanya satu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi.